Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 materi penegakan hukum di Indonesia yang beranggotakan Fadi Febriansah, Josa Dharma Wibangga, Lutfi Fida Lailia, dan Muhammad Aziz Masyudi akan mempresentasikan materi pada hari ini. Pengertian penegakan hukum. Menurut Profesor Jimli Asdiki, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya adalah tujuan adanya penegakan hukum. Tujuan utama dari adanya penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Secara garis besar, fungsi hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di masyarakat, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya. Tahap yang kedua yaitu fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Dan tahap yang terakhir yaitu fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Lembaga penegakan hukum di Indonesia. Lembaga hukum berarti sebuah lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan bertugas untuk menegakkan keadilan hukum di meja pengadilan. Ada beberapa lembaga penegak hukum. Di antaranya, yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga kepolisian sudah sangat familiar dengan masyarakat karena keberadaannya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penegak hukum yang menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Yang ketiga, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kedudukan tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung akan mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Yang keempat, pengadilan militer. Pengadilan militer adalah representasi kekuatan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pembentukannya telah dipertimbangkan berdasarkan keamanan negara. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto, terdapat beberapa faktor dalam penegakan hukum. Di antaranya, 1. Faktor hukum. 2. Faktor penegak hukum. 3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung. 4. Faktor masyarakat. 5. Faktor kebudayaan. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.